Selamat datang di bagian kedua dari seri Makhraj dan Sifat. Pada bagian pertama dari seri ini, kita sudah mempelajari semua makhraj atau titik artikulasi dari setiap huruf hijaiyah. Sekarang, saatnya kita mempelajari sifat. Sifat secara harfiah berarti karakteristik atau atribut. Tetapi, apa artinya dalam konteks tajwid dan makhraj? Sifat merujuk pada cara Anda mengucapkan huruf dari makhrajnya. Jadi, bagaimana cara melakukannya? Ada sekumpulan karakteristik yang jika tidak dilakukan dengan benar, akan menghasilkan huruf yang berbeda yang akan menyebabkan kesalahan yang jelas. Setiap huruf memiliki kombinasi sifat atau karakteristik. Jadi, bukan hanya satu. Ini yang membuat setiap suara huruf menjadi unik. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana dua huruf yang dihasilkan dari makhraj yang sama tetapi terdengar berbeda? Huruf-huruf tersebut terdengar berbeda karena sifat atau karakteristik yang diterapkan pada huruf tersebut. Coba bayangkan seperti ini. Setiap orang memiliki kumpulan karakteristik yang berbeda-beda, seperti tinggi, warna kulit, warna rambut, mata, suara, dan sebagainya. Ini adalah sifat atau karakteristik yang membedakan orang ini dari orang lain. Dan jika satu atau beberapa karakteristik telah dirubah atau diganti, itu akan mengubah orang tersebut sampai ia tidak bisa dikenali sama sekali. Demikian juga, setiap huruf memiliki sekumpulan karakteristik yang membedakan mereka dari huruf-huruf lainnya. Jika satu atau lebih dari karakteristik ini dirubah, huruf tersebut tidak akan terdengar sama dan dalam beberapa kasus akan menjadi huruf yang berbeda. Itulah mengapa sangat penting untuk mempelajari sifat-sifat huruf. Dan sisa dari seri ini akan sepenuhnya fokus pada sifat huruf, mempelajari cara penerapannya, serta menjelaskan huruf mana yang termasuk dalam karakteristik tertentu. Jadi, mari kita mulai. Pertama-tama, ada dua jenis sifat atau karakteristik huruf. Yang pertama adalah karakteristik atau sifat yang memiliki pasangan lawan atau kebalikannya. Dan yang kedua adalah karakteristik atau sifat yang tidak memiliki kebalikannya atau tidak memiliki pasangan lawan. Kategori pertama memiliki 4 karakteristik dan kategori kedua memiliki 8 karakteristik. Dalam video kali ini, kita akan memulai dengan kategori pertama yang memiliki pasangan lawan. Tapi apa maksudnya memiliki pasangan lawan? Maksudnya adalah sifat tersebut memiliki pasangan sifat yang saling berlawanan. Jadi, setiap karakteristik memiliki lawannya, seperti al-hams, al-jahr, asyiddah, ar-rakhawah, al-isti'la, al-istifal, al-itbaq, al-infitah. Kami sengaja menggunakan istilah bahasa Arab daripada menerjemahkannya, karena beberapa dapat diterjemahkan secara akurat, namun yang lainnya tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu kata. Jadi, kita menggunakan istilah dalam bahasa Arab. Dan yang paling penting, memiliki pasangan lawan juga berarti bahwa karakteristik ini bersifat biner. Dengan kata lain, setiap huruf pasti memiliki salah satu dari dua karakteristik ini. Jadi, setiap huruf itu pasti memiliki hams atau jahr, syiddah atau rokhawah, yang berarti bahwa setiap huruf pasti memiliki setidaknya 4 sifat. Jadi, Anda tidak bisa mengucapkan huruf dengan menggunakan dua sifat berlawanan pada saat yang sama, karena itu memang tidak mungkin. Jadi, karakteristik ini bersifat biner, dan setiap huruf harus memiliki hanya satu dari masing-masing. Sekarang, kita mulai dengan pasangan yang pertama, yaitu hams dan jahr. Pertama, hams secara harfiah berarti berbisik, tetapi dalam tajwid itu merujuk pada tidak adanya getaran pada pita suara yang biasa disebut dengan suara tak bersuara atau konsonan tak bergetar. Jadi, huruf-huruf tanpa getaran pita suara tersebut disebut hurufun mahmusah. Jadi, mahmusah adalah kata sifat. Ketika huruf memiliki hams, berarti pita suara terbuka dan tidak bergetar sama sekali. Gambar ini adalah tenggorokan, dan dua sisi ini adalah pita suara. Seperti yang Anda lihat, keduanya terbuka.
Dan implikasi penting dari hal ini adalah memungkinkan lebih banyak aliran napas atau udara keluar mengalir tanpa hambatan. Karena pita suara yang benar-benar terbuka tidak memberikan resistensi atau getaran. Jadi, ketika huruf memiliki sifat hams, maksudnya adalah bahwa huruf tersebut dihasilkan tanpa getaran pita suara dan aliran napas yang dikeluarkan menghasilkan bunyi suara tersebut. Sifat hams ini diterapkan pada 10 huruf. 10 huruf ini membentuk kata mnemonik fahassahu syakhsun sakat. Jadi, jika kita ingin memastikan bahwa Anda menerapkan sifat ini dengan benar, Anda harus memastikan bahwa dua konsep ini diterapkan dengan baik. Misalnya, pada huruf fa, F. Anda bisa meletakkan tangan Anda di tenggorokan untuk memastikan tidak ada getaran sama sekali. Dan kemudian satu lagi di depan mulut Anda untuk merasakan hembusan udara yang keluar ketika mengucapkan huruf tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk huruf sin S. dan juga kaf Ek. atau bunta Et. dan huruf-huruf lainnya dalam kelompok ini. Hembusan udara yang menyertai bunyi suara tersebut itulah yang disebut hams. Jadi, hams adalah sifat yang dihasilkan tanpa adanya getaran pada pita suara, namun melalui aliran udara. Tapi, bagaimana dengan jahr? Sederhananya adalah al-jahr merupakan kebalikan dari semua yang kita jelaskan sebelumnya tentang hams. Jadi, huruf-huruf dengan sifat jahr adalah huruf-huruf yang menggunakan getaran pita suara, yang disebut dengan suara bersuara atau konsonan bergetar. Untuk menghasilkan getaran pada pita suara, kedua sisi pita suara perlu sedikit menutup. Gerakan dan getaran ini menyebabkan huruf-huruf jahr memiliki aliran napas yang lebih sedikit dibandingkan dengan huruf-huruf hams. Jadi, huruf dengan sifat jahr lebih bergantung pada getaran pita suara daripada aliran udara. Prinsip dan karakteristik ini diterapkan pada setiap huruf yang tidak termasuk dalam 10 huruf hams. Jadi, pada dasarnya, huruf-huruf selain hams ini memiliki sifat jahr. Jadi, ketika Anda menyentuh tenggorokan dan mengucapkan huruf jahr seperti L. Al. Anda seharusnya merasakan getaran dari pita suara yang mengindikasikan bahwa huruf ini adalah konsonan bergetar. Penting juga untuk dicatat bahwa ketika kami mengatakan aliran udara yang lebih sedikit, bukan berarti tidak adanya aliran udara sama sekali. Anda masih bisa merasakan adanya nafas yang keluar, namun tentu lebih sedikit daripada huruf yang disebut hams. Jadi, beginilah bagaimana Anda mengucapkan sebuah huruf. Kategori pertama adalah dengan pasangan lawan yang terdiri dari 4 sifat atau karakteristik. Dan kategori kedua tanpa pasangan lawan yang terdiri dari 8 sifat atau karakteristik. Pasangan pertama yang baru saja kita bahas adalah hams versus jahr. Huruf-huruf hams adalah konsonan tak bergetar yang melibatkan banyaknya aliran udara dalam menghasilkan suara tersebut. Dan huruf-huruf tersebut membentuk kata fahassahu syakhsun sakat. Sedangkan huruf-huruf jahr adalah konsonan bergetar yang melibatkan getaran pita suara dalam menghasilkan suara dan menghasilkan aliran udara yang lebih sedikit. Huruf-huruf tersebut yaitu huruf yang tidak termasuk dalam 10 huruf hams. Jadi itulah akhir pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jika suka dengan video ini, like, share supaya bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai berjumpa lain waktu, insya Allah.